Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Bubarkan saja, tidak berhebat. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. ABRI tidak ubahnya seperti Nazi, tidak ubahnya seperti fasis di Itali. Teriakan perlawanan menggema di jalanan. Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut perubahan, menuntut penghapusan dui fungsi ABRI, menolak sisa-sisa rezim Orde Baru, atau menuntut reformasi total. Namun, yang mereka hadapi bukanlah jawaban, melainkan tembakan laras panjang aparat keamanan. Suara tembakan menggantikan suara orasi. Jeritan ketakutan menggantikan nyanyian perjuangan. Semanggi menjadi saksi. Di sini, darah mahasiswa tumpah. Dan di sini pula lah nyawa melayang tanpa kepastian keadilan. Inilah tragedi Semanggi I 1998 dan tragedi Semanggi II 1999. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Semanggi? Bagaimana kronik terjadinya tragedi Semanggi I dan II? Dan mengapa mahasiswa harus meregang nyawa dalam perjuangan ini? Kita telah mengetahui, dalam periode tahun 1997 hingga 1998, Indonesia mengalami era kegelapan. Rezim Soeharto yang berkuasa saat itu gagal menstabilkan politik dan termasuk ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Akibatnya, sejak awal tahun 1998, ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, dan termasuk Jakarta. Protes besar-besaran yang terjadi ini menuntut Presiden Soeharto untuk segera mundur dari kursi presiden. Ironisnya, aksi ini mengakibatkan berbagai tragedi, termasuk tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa dan juga kerusuhan serta kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Namun, aksi massa semakin tidak terbendung. Bahkan mereka menduduki gedung MPR DPR. Mereka tidak akan mundur sampai Soeharto benar-benar mundur. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Sorak-sorai kegembiraan menggema di Jakarta. Rezim yang sudah berkuasa selama 32 tahun itu akhirnya berhasil ditumbangkan. History will remember this as the day the voice of the people of Indonesia was finally heard. Suharto has ruled this country for longer than most of these students have been alive. But today, after 32 years, he's gone. This was their revolution.
though at the moment they say an incomplete one. Saya memutuskan In a halting voice, their president was broadcasting to the nation, saying he was sorry, begging forgiveness for his mistakes, and then announcing he was stepping down. berhenti. Hanya saja, kala waktu itu, para aktivis dan mahasiswa hanya berhasil melengsarkan seorang Soeharto saja dari pemerintah. Tidak dengan antek-anteknya. Reformasi belum 100%. Reformasi harus menggulingkan rezim Orde Baru secara keseluruhan di pemerintahan. Dengan kata lain, reformasi ini belum total. Mereka belum berhasil membersihkan sisa-sisa dari rezim Orde Baru di pemerintahan. Maka dari itu, setelah lengsernya Soeharto, wakilnya B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. The handing over of power to his vice president, B.J. Habibie, a close friend of Suharto, handpicked by him for the job, and a man tainted by the same allegations of corruption and cronyism. He's, what do you call it, a puppet, a puppet of Soeharto. So what's the difference then? Satu sisi, sebagai presiden, ia menghadapi situasi yang cukup sulit untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Namun, di sisi lain, naiknya B.J. Habibie sebagai presiden dianggap oleh masyarakat sebagai warisan Orde Baru. Maka dari itu, rakyat tidak akan tinggal diam. Demonstrasi harus tetap dilancarkan. Bahrudin Jusuf Habibie sebagai presiden pengganti Soeharto, meski dia dianggap sebagai antek Orde Baru, pada faktanya dia juga berusaha untuk mewujudkan cita-cita reformasi dan berusaha memulihkan keadaan. Meski terbilang singkat, pada masa ini Indonesia perlahan-lahan dapat bangkit dari era kegelapan yang terjadi sebelumnya. Di masa yang singkat itu, Presiden B.J. Habibie dapat menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Rupiah yang pada saat itu menembus angka hingga Rp17.000 per dolar dapat ditekan hingga menjadi Rp6.500 per dolar. Tak hanya itu, sebagaimana dalam laman Sindo News edisi 11 September 2019 dengan tajuk 7 Warisan Penting B.J. Habibie Saat Menjabat Presiden, Presiden B.J. Habibie juga mengeluarkan undang-undang seperti otonomi daerah, kebebasan berpendapat dan politik, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, penguatan MPR, DPR, dan DPRD, kebebasan pers, membebaskan tahanan politik masa Orde Baru, dan independensi Bank Indonesia. Dalam masa pemerintahannya yang terbilang singkat, Presiden Habibie mulai menghilangkan unsur otoritarianisme Orde Baru. Ia melakukan transformasi pemerintahan Indonesia dengan adanya jaminan terhadap kesetaraan dan kebebasan. Meski demikian, sosok B.J. Habibie yang masih dikaitkan dengan rezim Orde Baru membuatnya mendapatkan berbagai tekanan dari rakyat Indonesia. Para aktivis dan mahasiswa yang masih mengawal jalannya reformasi tidak menginginkan B.J. Habibie dan kabinet yang dibentuknya untuk menduduki pemerintahan, karena dinilai hanya sebagai kepanjangan tangan Orde Baru. Rakyat pun mendesak kepada pemerintah untuk segera menyingkirkan segala unsur yang masih berbau Orde Baru. Hal yang akan melahirkan kembali demonstrasi besar di Indonesia. Bahwa kami meminta agar percaya Habibie turut setoran juga. With loyal Suhartos still in power and the former president protected by the army, the students saw reformation slipping away. Sejak pertama Soeharto turun dan digantikan oleh Habibie, kami sudah menolak Habibie karena kami sudah tidak percaya dengan hasil pemilu sebelumnya.
Kami sudah tahu seperti apa Habibie, track recordnya bagaimana. Kami sudah tahu dia juga sama